Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga hari ini kabarnya baik, sehat, dan yang pastinya tetap semangat ya dalam belajar. Pembahasan pada video kali ini yaitu menyajikan hasil bacaan dalam forum diskusi. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menyajikan secara tulis dan lisan hal-hal yang disukai dari isi buku fiksi dan non-fiksi yang kamu baca. Yang pertama, daya tarik bacaan. Perhatikanlah cuplikan berikut. Cuplikan tersebut merupakan contoh penyampaian daya tarik buku. Hal itu bisa berkenaan dengan aspek bahasa, isinya, maupun ilustrasi sampulnya. Khususnya, buku yang berbentuk cerita atau fiksi, sebagaimana yang telah diungkapkan terdahulu bahwa daya tarik suatu cerita, baik itu yang berupa cerpen ataupun novel, mungkin terdapat pada semua unsurnya. Adapun daya tarik buku non-fiksi, mungkin dijumpai pada kekuatan argumentasi penulis, orisinalitas gagasan, ataupun kelengkapan datanya, di samping daya tarik bahasa dan ilustrasinya. Untuk menemukan daya tarik sebuah bacaan, terutama yang berbentuk cerita, langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Membaca buku itu secara keseluruhan. Untuk menemukan kesan umumnya, kamu dapat menggunakan teknik membaca cepat. 2. Memahami makna tema, penokohan, alur, dan unsur-unsur lain apabila bacaan itu berupa fiksi. Memahami kelogisan dan kejelasan hubungan antar gagasan dan fakta apabila buku itu berupa karya non-fiksi. 3. Mencatat hal-hal menarik yang mungkin ada di dalamnya, baik itu berkaitan dengan isi, bahasa, maupun ilustrasinya. Berikut adalah daya tarik buku fiksi dan non-fiksi. Jenis bacaan buku. Daya tarik fiksi itu ada tema atau amanat, penokohan, kemudian alur atau latar. Sedangkan daya tarik non-fiksi yaitu kelogisan argumen dan kelengkapan data. Yang kedua, berdiskusi tentang isi buku. Secara umum, tujuan utama diskusi adalah memecahkan suatu masalah. Sebelum diskusi berlangsung, satu hal utama yang harus ada di dalam suatu diskusi adalah masalah. Adapun yang dimaksud dengan masalah adalah sesuatu yang harus dipecahkan atau diselesaikan. Tanpa ada masalah, diskusi sesungguhnya tidaklah diperlukan. Hal ini karena diskusi itu penting, karena memang ada masalah bersama yang harus diselesaikan secara bersama-sama pula. Berikut sumber masalah untuk bahan diskusi. 1. Hasil observasi terhadap lingkungan sekitar. 2. Ajuan peserta itu sendiri. 3. Menemukannya dari buku, majalah, jurnal, surat kabar, ataupun internet. Dari berbagai sumber tersebut, buku atau bahan bacaan merupakan sumber yang baik di dalam merumuskan masalah diskusi, termasuk solusi-solusi pemecahannya. Dari berbagai bahan bacaan, kamu dapat banyak informasi dan pelajaran yang dapat kamu diskusikan. Dengan membaca, kamu dapat mengumpulkan informasi dan pengetahuan yang sebanyak-banyaknya. Kamu dapat menemukan solusi yang begitu melimpah. Berbagai pendapat ahli pun dapat kamu temukan sebagai bagian penting untuk didiskusikan. Perhatikan kembali cerpen yang berjudul Hukuman Manis Buat Arya. Berbagai hal yang bisa kamu diskusikan tentang cerpen tersebut. Misalnya, tentang kepantasan sikap Arya yang telah berbuat curang dalam ulangan matematika.
ataupun kepantasan hukuman yang ia terima dari ibunya. Masalah lain yang dapat pula kamu diskusikan adalah kelogisan alurnya, daya tarik temanya, dan unsur-unsur lainnya. Perhatikan pula cuplikan berikut. Bacaan tersebut berkategori non-fiksi. Dari bacaan tersebut, kamu dapat merumuskan topik-topik diskusi seperti berikut. 1. Anemia sebagai penyakit berbahaya bagi perempuan. 2. Sebab-sebab tingginya kematian bayi dan anak di Indonesia. Kedua hal di atas merupakan suatu permasalahan yang dapat dijadikan bahan diskusi untuk dicari solusi atau pemecahannya. Kemudian, menceritakan isi buku dengan jujur. Menceritakan isi buku tidak boleh sesuka hati, apalagi kalau sampai menjelek-jelekan, padahal isinya itu bagus. Misalnya, gara-gara buku itu menyindir kebiasaan kita atau isinya tidak sesuai dengan keyakinan kita selama ini, gara-gara buku itu ditulis oleh yang tidak kita sukai, lalu kita katakan sesuatu yang tidak benar. Apapun isi buku itu, suka atau tidak, kita harus menceritakan dengan jujur. Berkaitan dengan hal itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur ya. 1. Apa kamu pernah membaca buku yang isinya tidak kamu sukai? 2. Apa kamu pernah membaca buku yang isinya bertentangan dengan keyakinanmu? 3. Apa kamu pernah membaca buku yang isinya memenuhi semua hal yang kamu ketahui? 4. Apakah kamu pernah membaca buku yang isinya berpengaruh pada kebiasaanmu sekarang ini? 5. Apakah kamu pernah membaca buku yang isinya mengingatkan pada pentingnya ilmu pengetahuan? Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.